Sering kali ditanyakan terhadap praktisi yang baru mulai mengukur speaker, apakah arti windowing dalam pengukuran sebuah loudspeaker? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan saya juga ingin memberitahu bahwa ini sudah dibahas lengkap di buku saya, proses windowing di bawah bab ketiga. Dan buku yang saya maksud adalah pengambilan dan pemahaman data teknis loudspeaker yang praktis yang dapat dipesan melalui website saya www.hadisumoro.com. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini adalah sebuah impulse response dari pengukuran yang saya dapatkan dan ini terlihat frekuensi responsnya amburadul naik turun. Jadi apa yang saya lihat di impulse response ini, kita dapat melihat di ETC-nya, envelope times curve, dan sekali lagi ini juga sudah dibahas di buku saya. Di sini kita bisa melihat energi dari speaker ini yang datang sekitar 10 milidetik di sini. Ya, saya akan zoom in sedikit di sini. Yang datang di sekitar 10 milidetik di sini. Ya, nah, jadi ini kedatangan pertama ya, yang menunjukkan ini adalah direct sound atau suara langsung, dan kita dapat melihat pantulan-pantulan dalam ruangan ini. Di sini kita ingin melihat sebenarnya direct sound-nya itu apa. Sebenarnya apa yang terjadi pada direct sound itu tanpa terpengaruh pantulan ruangan. Jadi yang kita lihat di frekuensi respons ini terlalu banyaknya pengaruh pantulan ruangan. Itulah fungsi windowing. Window memberi batas, memberi limit seberapa banyak yang ingin kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke impulse response, envelope, dan kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali di sini ada satu buah pantulan yang datang, tapi mulai di sini ini mulai banyak pantulannya. Jadi kita akan melihat dari 10 sampai 50 milidetik saja, atau sering disebut ini adalah panjang windownya atau 40 milidetik. Jadi kita pasang marker di sini ya. Pasang marker di sini. Ya, kita kembali ke impulse response untuk biar lebih jelas ya. Kita masuk ke window dan misalnya kita akan pasang Blackman ya. Jadi kita akan menghilangkan pantulan-pantulan di belakang ini. Jadi apa yang terjadi di sini adalah pengurangan energi. Jadi pada daerah sekitar 40 milidetik sampai 50 milidetik ini energinya akan ditekan dan di sini sudah hilang semua. Jadi apa yang terjadi jika saya aplikasikan windowing ini? Saya klik OK, hilang, dan kita lihat envelope time score-nya, envelope time curve-nya, kita lihat sudah hilang energinya di sini. Jadi ini sebelum dan ini sesudah. Kita lihat ini sesudah, ini sebelum, sesudah, dan sebelum. Jadi di sini kita dapat melihat adanya pantulan besar yang terjadi pada sekitar 200 Hz. Dan dengan ini pantulan ini dikurangi. Jadi ini lebih cenderung, bukan lebih cenderung, tapi lebih nyata terhadap apa yang dihasilkan oleh sebuah loudspeaker. Jadi ini lebih mendekati loudspeakernya itu sendiri dibandingkan dengan adanya pantulan yang lain-lain di sini. Inilah yang sering juga disebut pengambilan data secara quasi anechoic. Jadi di sini kita menghilangkan energi di atas 50 milisecond, 50 milidetik ke atas. Quasi anechoic. Anechoic berarti tidak ada pantulan, quasi hampir menyerupai. Jadi jelas tidak pasti. Ini adalah sesuatu yang anechoic atau tidak ada pantulan. Masih ada pantulan di dalam 10 sampai 50 milidetik ini yang diikut sertakan dalam frekuensi respons ini, namun sudah jauh lebih baik dibaca datanya ketimbang kita menyertakan semua pantulan dari ruangan ini di atas 50 milidetik. Jadi itulah fungsi windowing. Windowing adalah membatasi pada dimensi waktu sejauh mana kita ingin melihat, kita ingin memproses data. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.